Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya, Mutiatul Munawaroh, dan teman saya Mbak Siti Alfiah. Di sini kami akan membahas tentang makalah kami yang berjudul analisis kualitas butir soal. Di sini kami akan membahas 4 poin, yaitu poin pertama tentang pengertian tingkat kesukaran soal, kemudian daya pembeda soal, dan poin yang ketiga yaitu tentang pengecoh soal, kemudian poin yang terakhir yaitu contoh analisis kualitas butir soal pada pembelajaran bahasa Arab. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tingkat kesukaran soal. Pengertian tingkat kesukaran soal. Menurut Ari Kunto, tingkat kesukaran soal adalah bilangan yang menunjukkan tingkat sukar atau mudahnya suatu butir soal. Maksudnya, mengkaji butir-butir soal dari segi kesukarannya, sehingga dapat diperoleh butir soal yang termasuk kategori mudah, sedang, atau sukar. Dan hal ini itu diperoleh dari kemampuan peserta tes dalam menjawab soal tersebut, bukan dilihat dari pengajar dalam melakukan analisis pada saat pembuatan soal tersebut. Kemudian, butir soal evaluasi hasil belajar bisa dinyatakan baik apabila soal tersebut tidak tergolong mudah dan juga tidak tergolong sulit. Jadi pas atau sedang. Nah, untuk mengetahui tingkat kesukaran soal itu dapat dihitung melalui indeks tingkat kesukaran soal yang rumusnya P sama dengan NP per N. P di sini itu artinya tingkat kesukaran soal, kemudian NP itu jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar, kemudian N itu jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes tersebut. Kemudian poin yang kedua atau B yaitu daya pembeda soal. Dalam pembahasan daya pembeda soal di sini itu tidak terlepas dari 3 istilah, yaitu peserta didik yang pandai, sedang, dan kurang pandai. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya fungsi daya pembeda soal itu adalah untuk membedakan antara peserta didik yang menguasai kompetisi dengan peserta didik yang kurang menguasai kompetisi. Kemudian daya pembeda soal itu bisa diketahui dengan melihat besar kecilnya indeks diskriminasi item. Kemudian yang selanjutnya adalah poin C, analisis pengecoh. Pada tes bentuk multiple choice atau yang biasa kita sebut dengan pilihan ganda, pasti di sana terdapat beberapa kemungkinan jawaban atau yang disebut dengan option. Option itu jumlahnya berkisar antara 3, yaitu A, B, C, sampai dengan 5, yaitu A, B, C, dan D. Dari kemungkinan-kemungkinan jawaban yang terpasang pada sebuah item tersebut, salah satu di antaranya merupakan jawaban betul dan sisanya adalah jawaban salah. Jawaban salah itulah yang biasa dikenal dengan distraktor atau pengecoh. Tujuan dari memasang distraktor itu adalah agar di antara sekian banyak peserta tes ada yang memilihnya karena mereka menganggap itulah jawaban yang benar. Tentu saja semakin banyak yang terkecoh, maka kita dapat menyatakan bahwa distraktor itu semakin dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Menganalisis fungsi distraktor sering dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban item. Adapun yang dimaksud dengan pola penyebaran jawaban item ialah suatu pola yang dapat menggambarkan bagaimana testi menentukan pilihan jawabannya terhadap kemungkinan-kemungkinan jawaban yang dipasangkan pada setiap butir item. Suatu distraktor dinyatakan telah dapat menjalankan fungsinya sebagai pengecoh apabila dipilih oleh minimal 5% dari keseluruhan peserta tes. Adapun distraktor yang belum menjalankan fungsinya dengan baik, sebaiknya diperbaiki atau diganti dengan distraktor yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu adalah poin D, contoh analisis kualitas butir soal bahasa Arab. Baiklah, untuk contohnya bisa
teman-teman lihat pada makalah yang telah kami kirimkan. Baik, untuk hasil dari analisis kualitas butir soal pada mata pelajaran bahasa Arab yang digunakan pada UAM BD Madrasah Ibtidaiyah tahun ajaran 2017-2018 dengan sampel 27 siswa, yaitu menghasilkan bahwa tingkat kesukaran butir soal bahasa Arab adalah 63.23%. Maka dapat dikatakan bahwa soal bahasa Arab tersebut memiliki tingkat kesukaran yang sedang dan dapat digunakan sebagai tes standar. Sedangkan daya beda soal dapat diterima baik mencapai 31,4%. Dapat diterima baik tapi perlu diperbaiki mencapai 25,7%. Masih perlu diperbaiki 0% dan 42,9% butir soal yang tidak dipakai atau dibuang. Dari hasil tersebut bahwa butir-butir soal bahasa Arab tersebut memiliki kemampuan membedakan kelompok tes berprestasi tinggi dan kelompok tes berprestasi rendah. Sementara penyebaran jawaban atau distraktor sebanyak 11 butir soal memiliki penyebaran pilihan jawaban atau distraktor yang sangat baik, sedangkan sebanyak 5 butir soal baik, sebanyak 6 butir soal kurang, sebanyak 9 butir soal buruk, dan 4 butir soal sangat buruk. Jadi dapat disimpulkan bahwa butir-butir soal bahasa Arab yang diujikan pada UMBD MI 2018 memiliki penyebaran pilihan jawaban atau distraktor yang efektif atau berfungsi. Cukup sekian presentasi atau makalah yang kami sampaikan dari kelompok 12. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum diskusi, kami persilahkan. Sekian dari kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.